Halo teman-teman, perkenalkan nama saya M. Hafiz Nur Ihsan dengan NIM 2310101113. Jadi, di video ini saya akan membahas tentang fenomena yang lagi ramai banget, yaitu investasi emas digital syariah. Jadi, sebenarnya ini itu investasi yang cerdas atau cuma ikutan tren aja? Nah, kalau kita lihat sekarang, banyak banget anak muda yang mulai beli emas digital. Nah, menurut saya itu ada dua, yaitu adanya orang yang kesadaran literasinya meningkat, atau faktor kedua, yaitu FOMO atau takut ketinggalan tren. Jadi, menurut saya itu motivasinya itu adalah adanya kelebihan finansial ataupun faktor FOMO gitu. Apalagi kan banyak tuh influencer-influencer atau teman-teman kita yang memposting soal investasi. Akhirnya kita jadi ikut-ikutan. Nah, dari sisi aplikasi itu sebenarnya di emas digital ini memang sangat memudahkan teman-teman. Kita bisa mulai beli dari nominal kecil, bahkan lewat HP aja pun bisa kapanpun gitu. Jadi ini sebenarnya bagus apa tidak? Nah, tapi ini sebenarnya itu bagus teman-teman, karena bisa bantu kita belajar menabung sedikit demi sedikit. Tapi masalahnya kemudahan ini juga bisa membuat kita menjadi impulsif. Kadang beli emas itu bukan sekedar karena perencanaan, tapi karena bisa jadi ada promo ataupun lagi pengen aja. Sehingga teknologi ini bisa berdampak positif atau negatif itu tergantung cara kita menggunakannya. Jadi teman-teman, supaya kita enggak cuma ikutan tren, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Apa aja teman-teman? Ya, yang pertama, adanya pastikan platformnya itu sudah terdaftar di otoritas jasa keuangan. Ini penting banget supaya kita terhindar dari penipuan. Yang kedua, pastikan emasnya itu benar-benar ada fisiknya, bukan cuma angka di aplikasi, karena dalam syariah itu harus ada underlying aset yang jelas. Yang ketiga, poin terakhir, yaitu pastikan sistemnya itu sesuai dengan prinsip dari Dewan Syariah Nasional atau MUI. Jadi bukan cuma pakai label syariah, tapi memang sudah sesuai aturan yang berlaku. Kalau 3 hal ini aman, baru kita bisa lebih tenang dalam hal investasi gitu teman-teman. Jadi apakah emas digital itu solusi supaya anak muda nggak boros dan nggak suka ngutang? Menurut saya teman-teman, itu bisa iya, tapi ada syaratnya nih teman-teman. Jadi syaratnya apa? Kalau kita punya mindset yang benar dan disiplin, emas digital bisa jadi alat investasi yang bagus teman-teman. Tapi kalau cuma ikutan tren tanpa paham mekanismenya, justru bisa jadi kebiasaan konsumtif yang baru. Nanti bisa jadi uang yang kita gunakan sia-sia teman-teman. Jadi intinya bukan teknologinya yang menentukan, tapi bagaimana kita sebagai pengguna mengelolanya teman-teman. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.